Iya. Selamat siang kawan pajak. Bertemu lagi dengan kami dari tim penyuluh dari KPP Madya Surakarta. Saya Farah dan saya Rifki. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 3 Tahun 2022 mengenai faktur pajak. Ya, jadi peraturan ini mengatur tentang faktur pajak yang sudah ada pada aturan-aturan sebelumnya. Nah, di sini di aturan ini akan terdapat penyempurnaan atas aturan-aturan sebelumnya, juga ada aturan-aturan yang baru gitu ya Kak Rifki ya. Ya, betul. Ya, nah, jadi, apa saja yang menjadi latar belakang nih Kak Rifki? Ya, baik. Di yang pertama ya, jadi di aturan per 3 kali ini itu akan mencabut beberapa peraturan Direktur Jenderal Pajak dan keputusan Direktur Jenderal Pajak, antara lain per 24, per 58, kebetulan ke Cap 754, yaitu di situ di mana eranya menggunakan era kertas ya, dan masih bersifat manual dan belum terotomasi. Kemudian di aturan sebelumnya terjadi tumpang tindih regulasi Kak Farah. Ya. Nah, saat ini terdapat 4 regulasi yang terpisah untuk di level per dirjennya. Kemudian di lapangan masih terdapat permasalahan untuk aturan yang berlaku atau aturan yang sebelumnya. Jadi bisa dibilang ini itu suatu tindak lanjut ya. Ya, penyempurnaan lah Kak Farah. Tindak lanjut dari permasalahan yang ada di lapangan selama ini. Jadi dituangkan dalam per ini ya Kak Rifki ya. Iya, betul. Kemudian di per kali ini itu ada penyelarasan ya dengan peraturan di atasnya. Karena di beberapa ketentuan itu ada regulasi yang tidak sesuai lagi Kak Farah. Iya. Ya, dengan adanya PMK 18 tahun 2021, kemudian di Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 2021. Ya, kemudian di per kali ini itu memberikan kepastian hukum dan kemudahan ya kepada para wajib pajak ya. Betul. Ya, itu tertuang dalam pelaksanaan dari PMK nomor 18 tahun 2021. Ya, terutama tentang penerbitan atau approval faktur pajak ya. Kapan dibuatnya faktur pajak gitu ya. Nah, berikutnya ini ada peta regulasi faktur pajak sebelum per 03 2022 ini berlaku. Nah, jadi ada peraturan dari tahun 2001 sampai dengan tahun 2021. Nah, di sini ada beberapa peraturan yang ada di kotak warna pink atau ungu itu ya. Ya, pink ya. Di peraturan-peraturan ini disimplifikasi dalam peraturan Menteri Keuangan ya nomor 18 tahun 2021. Sedangkan untuk peraturan yang lain ini masih tetap berlaku ya Kak Rifki, hanya disempurnakan saja. Yang masih berlaku yang lama yaitu ya di bagian kanan bawah ya, di gambar ya Kak Farah ya. Di Per 17 tahun 2019 mengenai faktur pajak khusus VAT refund. Kemudian di Per 16 tahun 2021 dokumen tertentu yang dipersamakan dengan faktur pajak. Nah, itu yang masih berlaku ya. Jadi yang di berwarna ungu itu yang dicabut menggunakan Per nomor 3 tahun 2022 kali ini. Betul. Ya, dari 4 menjadi 1 ya, lebih simpel ya, ngapalin aturannya ya. Dan lebih mudah dipahami juga ya. Betul. Pasti ya. Baik. Kemudian di pokok-pokok perubahan di Per 3 tahun 2022 ini ya, ada beberapa ya, ada sekitar 12 yang perlu di-highlight ya oleh para wajib pajak. Yang pertama, ini penting ya Kak Farah ya, penting sekali ini. NIK atau nomor paspor. Nah, ini jika wajib pajak atau pembeli yang tidak memiliki NPWP maka wajib harus sekarang ya. Jika tidak maka dianggap tidak lengkap tidak gitu lengkap ya. fakturnya. Ya. Kemudian yang baru ya, untuk pengisian jenis barang dalam faktur pajak, terutama untuk kendaraan bermotor baru ya, minimal harus diisi dengan merek, tipe, varian, dan nomor rangka. Kemudian untuk jenis barang untuk penyerahan BKP berupa tanah dan atau bangunan, itu minimal diisi alamat lengkap.
Ya, harus lengkap alamatnya ya, jalan apa atau blok apa, nomor berapa gitu ya. Ya, betul. Nah. Kemudian untuk transaksi dalam mata uang asing itu dikonversi dengan kurs KMK yang berlaku pada saat faktur pajak seharusnya dibuat. Kemudian ini masih sama ya untuk pemberian nomor seri faktur pajak dengan aturan yang sebelumnya, pemberian nomor seri faktur pajak dengan jumlah tertentu, kemudian nomor seri faktur pajak digunakan untuk pembuatan faktur pajak mulai tanggal surat pemberian dari NSFP tersebut. Kemudian yang penting ini yang apa ya? Nah, ini yang baru nih Kak. Ya, yang baru ya terkait kode transaksi, yaitu terutama untuk penambahan kode transaksi 05 Kak Farah. Ini sebelumnya tidak ada ya, tidak ada sebelumnya ya. Sekarang ada di Per3 ini ya. Ya, ini dengan besaran tertentu, konfirmasinya di pasal 9A Undang-Undang PPN. Kemudian ada pengaturan kembali ya Kak Farah ya, di penandatangan e-faktur, pihak yang berhak menandatangani e-faktur ditunjuk dengan mendaftarkannya sebagai admin di aplikasi e-faktur. Ini penegasan ya Kak ya. Kemudian di aplikasi e-faktur host to host ya, aplikasi e-faktur host to host ini dipergunakan untuk PCAP atau pihak ketiga ya. Mungkin ada kawan pajak yang memiliki atau menerbitkan faktur dalam jumlah besar ya, dan menggunakan e-faktur host to host ini. Nah, ini diatur di Per3 ini ya Kak Rifki ya. Kemudian ini yang paling banyak ditanyakan oleh WP nih Kak Farah. Betul, ini kapan sih ini ya? Terkait pembatasan waktu upload e-faktur ya. Jadi sekarang ada pembatasan upload e-faktur. Untuk e-faktur harus diupload paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya setelah tanggal pembuatan e-faktur. Ya, pembatasan ini kan memberikan kepastian ya kepada pembelinya. Iya, ya. Terkadang kan pembeli sudah mengkreditkan pajak masukannya. Ternyata belum diupload sama penjualnya. Jadi nanti ketika telat mengupload, nah itu pembeli merasa dirugikan gitu ya Kak Rifki ya. Betul. Jadi di aturan ini memberikan lebih kepastian hukum kepada para pembeli. Misalkan para pembelinya ada mengajukan pengembalian pendahuluan atau mungkin restitusi ya Kak Farah ya. Nah, jadi ini memaksa kepada para penjual untuk mengupload fakturnya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Ya, mengingat pengembalian pendahuluan kan dibatasi waktu hanya 1 bulan ya. Iya. Ya, kemudian di pokok-pokok perubahan selanjutnya yaitu terkait pengaturan kembali faktur penjualan. Ya, yaitu faktur penjualan merupakan e-faktur sepanjang diupload menggunakan aplikasi e-faktur host to host dan memperoleh persetujuan dari DJP. Kemudian ini yang banyak juga ditanyakan oleh WP ya, terkait cap atau keterangan fasilitas PPN dalam e-faktur. Gimana sih cara pembubuhan capnya? Ya itu sudah ada terfasilitasi ya Kak Farah ya. Betul. PKP atau kawan pajak tinggal sinkronisasi ya Kak FD ya. Di aplikasi e-faktur desktopnya masing-masing. Kemudian pokok perubahan yang selanjutnya terkait peraturan kembali faktur pajak PKP pedagang eceran ya Kak Farah ya. Nanti akan dipaparkan secara detail terkait PKP pedagang eceran. Ya, nanti lumayan banyak nih pembahasannya untuk pedagang eceran ini Kak Rifki. Ya. Kemudian yang terakhir ya terkait sengketa pajak terkait pajak masukan. Jadi di sini sering terjadi sengketa ya. Jadi ditegaskan di aturan ini PKP pembeli dapat mengkreditkan pajak masukan yang faktur pajaknya tidak lengkap. Itu konfirmasinya di Per nomor 24 tahun 2012 karena kesalahan PKP penjual yang di luar kuasa dari PKP pembeli. Ya. Baik, dengan adanya e-faktur dengan yang ada di Per 3 tahun 2022 ini, maka ada beberapa yang dihapuskan, ketentuan yang dihapuskan. Nah, yang pertama adanya pengadaan faktur pajak yang tadinya berbentuk manual ya. Ya, berbentuk hard copy sekarang dilakukan secara elektronik. Pengadaan
faktur pajaknya dihapuskan. Selain itu juga faktur pajak tidak lengkap karena nomor seri faktur pajak ganda. Ya. Nah, yang sebelumnya pengembalian nomor seri sekarang tidak lagi digunakan, yang tidak digunakan ke KPP. Nah, sekarang tidak perlu dikembalikan, tapi bisa dilaporkan melalui SPT ya. Ya. Jadi otomatis tidak perlu mengembalikan lagi secara manual ke KPP. Iya, berarti tinggal nanti di range-nya itu tinggal dihapus gitu ya Kak? Iya, betul. Kalau sudah melewati tahun pajak ya. Iya. Jadi jika katakanlah sudah masuk tahun 2021, berarti tinggal menghapus jatah faktur pajak di 2020. Betul. Terkadang kalau tidak dihapus atau lupa menghapus, nanti suka error di tahun berikutnya. Kemudian urutannya jadi nggak sesuai Kak Farah, jadi bingung BP-nya. Nah, iya betul itu Kak Rifki. Betul. Nah, selanjutnya pemberitahuan dan perubahan nama penandatangan faktur pajak ke KPP kan sebelumnya disampaikan melalui surat ya. Ya, dengan adanya spesimen tanda tangan. Nah, sekarang kan hanya cukup menginput saja ya. Di aplikasi e-faktur. Ya. Nah, selanjutnya yang ketentuan yang dihapus mengenai permintaan kopi faktur pajak apabila faktur pajak tersebut hilang. Nah, itu sekarang tidak perlu lagi karena bentuk elektronik, tinggal minta soft copy-nya saja. Bisa ya. Nah, yang dihapus selanjutnya adalah cetak ulang e-faktur yang rusak atau hilang. Ya, seperti yang tadi itu tidak perlu dilakukan dalam bentuk hard copy. Nah, selain dihapus juga ada disesuaikan atau mengikuti peraturan yang sudah berjalan. Nah, mengenai ini kriteria PKP pedagang eceran dari sisi penjual nanti disesuaikan dengan PMK nomor 18 tahun 2021. Nah, selain itu juga pengajuan kode aktivasi dan password untuk pertama kali diajukan atau dilakukan mengikuti peraturan registrasi PKP. Selanjutnya, untuk pengajuan dan pemberian sertifikat elektronik juga nanti dilakukan mengikuti peraturan mengenai registrasi PKP. Nah, untuk permintaan cetak ulang surat pemberian nomor seri nanti dapat dilakukan melalui aplikasi Enova KRP. Jadi secara online saja. Baik, untuk kode dan nomor seri faktur pajak VAT refund, maka mengikuti mengikuti PMK VAT refund itu ya. Tadi yang dilakukan penyempurnaan tadi ya. Nah, selain itu juga ada PKP wajib e-faktur ditetapkan dengan Kep Dirjen serta rincian media elektronik penyimpanan data faktur pajak untuk pedagang eceran saat ini sudah tidak relevan lagi. Kemudian selanjutnya terkait pokok-pokok pengaturan ya di Per 3 tahun 2022 itu terdapat 12 ya secara garis besarnya ya. Ya, sebenarnya 13 nih. Ya. Yang pertama pembukaan ya. Baik, jadi yang dari nanti akan kita jabarkan ya satu-satu ya secara garis besarnya, dimulai dari kewajiban dan saat pembuatan faktur pajak, kemudian keterangan dalam faktur pajak dan ketentuan pengisian keterangan dalam faktur pajak, kemudian bentuk dan tata cara pembuatan faktur pajak, kemudian sampai dari nomor 5 sampai nomor 12 ya Kak Farah ya, nanti akan kita uraikan satu-satu. Ya, mungkin ini setlist untuk podcast yang panjang kayaknya ya Kak Farah ya. Betul. Ya. Mudah-mudahan kawan pajak sabar ya mengikuti kita sampai akhir nanti. Baik, kita bahas yang pertama kali mengenai kewajiban dan saat pembuatan faktur pajak. Nah, kawan pajak yang saat ini dikukuhkan sebagai PKP wajib membuat faktur pajak untuk setiap penyerahan BKP, baik itu dalam negeri maupun ekspor ya. Nah, itu juga jasa kena pajak atau JKP. Nah, kapan faktur pajak itu harus dibuat? Nah, di sini ada beberapa kondisi. Nah, faktur pajak itu harus dibuat saat penyerahan BKP atau JKP. Nah, jadi misal tanggal 18 April dilakukan penyerahan BKP ke pembeli, maka saat itu juga
harus dibuatkan faktur pajak ya Kak Rifki ya. Nah, selain itu juga faktur pajak dibuat saat penerimaan pembayaran dalam hal penerimaan pembayaran terjadi sebelum penyerahan BKP dan atau JKP. Tuh. Yang ketiga, saat penerimaan pembayaran termin. Nah, ini untuk penyerahan untuk penyerahan yang dilakukan dalam bertahap gitu ya. Ya, dan dilakukan pembayaran secara termin. Maka ketika menerima pembayaran termin, saat itu juga dibuatkan faktur pajak. Nah, selanjutnya faktur pajak dibuat pada saat ekspor BKP berwujud, BKP tidak berwujud, dan atau ekspor JKP, atau saat lain yang diatur berdasarkan PMK tersendiri. Jadi kita lihat di sini ya, ini tidak ada hal yang baru ya di ini, karena jadi kita bisa lihat di flagnya, kalau flagnya biru di bagian kanan bawah ya, berarti ini aturannya masih existing di aturan sebelumnya. Tapi kalau ada nanti di slide yang berikutnya atau di gambar yang berikutnya itu ada yang berwarna merah ya, flagnya ya, itu berarti aturan tambahan atau aturan perubahan dari PR 3 tahun 2022 ini. Ya, berarti kawan pajak harus membedakan ya, jika flagnya berwarna biru itu penegasan atas peraturan yang sudah ada. Iya, nah, jadi tidak ada yang berubah ya dari yang sebelumnya Kak Farah ya, flagnya biru ya. Untuk flag yang berwarna merah, nah seperti ini, ada flag berwarna merah berarti ada peraturan terbaru yang diatur dalam PR 3 2022 ini. Jadi ini terkait faktur pajak gabungan ya Kak Farah ya. Jadi PKP dapat membuat faktur pajak gabungan untuk satu faktur pajak yang meliputi seluruh penyerahan yang dilakukan kepada pembeli BKP dan atau penerima JKP yang sama selama 1 bulan kalender, dan harus dibuat paling lama akhir bulan penyerahan dari BKP atau JKP. Berarti ada syarat yang harus dipenuhi nih Kak Rifki. Betul. Jadi kalau kalau ini perubahannya di bendera berwarna merah ya, karena ada tulisan new, berarti itu baru. Jadi kalau yang berwarna biru terkait misalkan dalam pembuatan faktur pajaknya paling lama pada akhir bulan penyerahan, itu masih sama ya. Sudah ada pada peraturan sebelumnya ya. Ya, ini yang berbeda kalau dalam hal PKP melakukan penyerahan BKP atau JKP yang wajib dibuat faktur pajak dengan menggunakan lebih dari 1 kode transaksi. PKP dapat membuat faktur pajak gabungan atas penyerahan dengan kode transaksi yang sama untuk tiap-tiap kode transaksi ya. Jadi ini baru ya. Betul. Jadi kalau kode transaksinya berbeda, itu fakturnya harus dibedakan kalau faktur pajak gabungan. Jadi untuk contoh kasus, itu nanti di huruf A, di lampiran peraturan ini di huruf A angka 1. Ya. Tapi ini ada pengecualian ya Kak Farah ya. Faktur pajak gabungan itu tidak dapat dibuat atas penyerahan BKP dan atau JKP yang mendapat fasilitas PPN atau PPN dan PPNBM yang tidak dipungut. Ya, misalkan kalau di KPP Madya ini banyak transaksi ke kawasan berikat ya Kak Farah ya. Nah, itu nggak bisa isi menggunakan faktur pajak gabungan. Berarti tetap harus satu-satu per transaksi dibuatkan faktur pajak gitu ya Kak Rifki ya. Betul. Ya, nanti di slide selanjutnya ada contohnya Kak Farah ya. Ya, ini adalah contoh pembuatan faktur pajak gabungan. Nah, di sini ada PTA melakukan penyerahan BKP kepada PTB dan menerima pembayaran dari PTB selama April 2022. Tanggal 4, 11 dan 18 ini menerima melakukan penyerahan BKP dengan nilai atau harga jual 1 juta, 1,5 juta, dan 2 juta. Nah, di tanggal 19 ini menerima pembayaran dari PTB atas penyerahan tanggal 4 tadi ya. Nah, untuk tanggal 25 kembali melakukan penyerahan BKP senilai 2,5 juta. Dan tanggal 26 menerima pembayaran uang muka untuk penyerahan yang dilakukan pada bulan Mei sebesar 250.000. Tanggal 30 juga melakukan penyerahan BKP sebesar 3 juta. Nah, atas transaksi-transaksi tadi selama bulan April wajib dibuatkan
faktur atau dapat ya, bukan wajib ya, dapat dibuatkan faktur pajak gabungan ya paling lambat tanggal 30 April 2022. Akhir bulan ya. Betul. Jadi transaksi antara tanggal 4 sampai tanggal 30 itu dibuat akhir bulan, jadi tanggal 30 April 2022. Ya, ini harus tanggal 30 ya, karena penyerahan terakhirnya tanggal 30 ya. Betul, jadi di faktur pajak gabungan memang aturannya ya pembuatannya pada tanggal akhir bulan di masa tersebut. Betul. Nah, untuk nilainya sendiri di sini ada nilai yang berwarna merah ini Kak Rifki. Nah, di situ dikecualikan atau dikeluarkan dari jumlah DPP-nya. Jadi ini karena merupakan pembayaran dari yang tanggal 4 atas penyerahan tanggal 4. Jadi cukup satu saja transaksinya yang dimasukkan dalam DPP gitu Kak Rifki. Iya, jadi tidak dua-duanya, tapi satu ya yang tanggal 4 itu. Karena mengikuti yang lebih dulu ya, penyerahan atau pembayaran. Berarti yang mengikuti yang tanggal 4. Betul. Ya, untuk selanjutnya ya di contoh 2 terkait pembuatan faktur pajak gabungan. Nah, ini tadi nih Kak Rifki yang beda kode transaksi nih ya. Ya, kalau di sini di contohnya itu ada 2 kode transaksi ya. Untuk penjualan BKP yang bagian A itu kode transaksinya adalah 01. Ya, kemudian di contoh yang B itu terkait pemberian cuma-cuma BKP dan transaksinya menggunakan 04. Jadi ini harus dibuat 2 faktur. Jadi yang A itu satu faktur tersendiri. Jadi diberi tanggal 30 April 2022 digunakan untuk menggabungkan faktur dengan kode transaksi 01 ya. Kemudian di nomor B di bagian B itu satu faktur pajak gabungan untuk tanggal 25 April yang paling lambat dibuat juga tanggal 30 April dengan menggunakan transaksi 04 yaitu meliputi seluruh penyerahan BKP berupa contohnya ya dari keyboard dan mouse yang dilakukan pada bulan April. Jadi kalau ini kan tadi sudah dijelaskan ya, kalau pada transaksi yang berbeda, fakturnya harus dibedakan karena ini faktur pajak gabungan. Jadi dibikin 2 faktur pajak. Ya, meskipun itu dalam 1 bulan dan 1 pembeli ya. Iya. Ya. Jadi berarti penekanannya pada kode transaksi yang apa? Ya. Ya, selanjutnya mengenai keterangan dalam faktur pajak. Nah, ini dalam faktur pajak ada beberapa yang harus dicantumkan nih Kak Rifki. Nah, yang pertama itu wajib harus ada itu nama, alamat, dan NPWP yang menyerahkan BKP atau JKP. Jadi identitas mengenai pembuat atau penerbit faktur pajak gitu ya. Nah, selanjutnya adalah identitas pembeli BKP atau yang menerima JKP. Nah, di sini ada nama, alamat, dan NPWP. Nah, ini untuk wajib pajak dalam negeri, badan, baik badan maupun instansi pemerintah. Nah, untuk nama dan alamat NPWP ini jika memiliki NPWP atau NIK, jika tidak memiliki NPWP ini wajib dicantumkan ya bagi wajib pajak dalam negeri orang pribadi gitu ya Kak Rifki ya. Nah, ya soalnya kan penduduk Indonesia pasti punya KTP ya Kak Farah. Ya. Jadi pasti punya NIK. Iya. Ini mungkin juga menuju nanti NIK yang nanti akan dianggap sebagai NPWP juga nih Kak. Iya, ya sesuai UHPP ya. Iya betul. Ini sudah difasilitasi oleh per ini ya Kak Rifki ya. Nah, selanjutnya bagi subjek pajak luar negeri orang pribadi maka harus mencantumkan nama, alamat, dan nomor paspor. Nah, ini juga nomor paspor ini yang di bold ini harus ada. Nah, bagi subjek pajak luar negeri badan dan bukan merupakan subjek pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 Undang-Undang PPH, ini wajib mencantumkan nama dan alamat saja. Nah, selain identitas tadi, wajib juga yang dicantumkan itu jenis barang atau jasa
jumlah harga jual atau penggantian, dan potongan harga jika ada. Nah, selain itu juga ada berapa sih besarnya PPN yang dipungut dan atau PPNBM yang dipungut. Nah, hal yang harus dicantumkan selanjutnya itu adalah kode, nomor seri, dan tanggal pembuatan faktur pajak, serta nama dan tanda tangan yang berhak menandatangani faktur pajak. Itu Pak Rifki. Baik. Ya, selanjutnya ya. Sekarang terkait mengenai tata cara pengisian keterangan dalam faktur pajak. Nah, ini banyak bendera yang berwarna merah ya, Kak Farah ya. Banyak peraturan terbaru. Ya, berarti ini banyak yang berbeda ya, dengan peraturan yang sebelumnya. Ya, ini harus mendapatkan perhatian lebih nih dari kawan pajak nih. Ya, jadi yang pertama mengenai identitas penjual PKP itu sama dengan peraturan yang sebelumnya ya. Jadi nama, alamat, dan NBP wajib diisi sesuai dengan nama, alamat, dan NBP yang tercantum dalam surat pengukuhan PKP. Ya, dalam hal terjadi perbedaan isinya ya, mungkin alamatnya ya, harus segera mengajukan permohonan perubahan data ke KPP terdaftar. Kemudian untuk identitas dari pembeli atau penerima JKP, ya, nama, alamat, NPWP, NIK, dan nomor paspor wajib diisi sesuai dengan yang sebenarnya atau sesungguhnya. Ya. Kemudian ini yang baru diberikan flag merah atau bendera merah bagi subjek pajak dalam negeri. Nama dan alamat dapat diisi sesuai dengan nama dan alamat yang tercantum dalam surat keterangan terdaftar atau surat pengukuhan PKP. Kemudian, dalam hal penyerahan BKP atau JKP dilakukan pada pembeli BKP atau penerima JKP yang merupakan tempat dilakukannya pemusatan tempat PPN terutang, tetapi BKP atau JKP dimaksud dikirim atau diserahkan ke tempat PPN terutang yang dipusatkan, berlaku ketentuan sebagai berikut. Nah, ini ada perbedaan yang apa ya? Ya, nah, nama dan NPWP diisi sama dengan NPWP pusatnya, akan tetapi alamat diisi dengan alamat PPN terutang yang dipusatkan yang menerima dari BKP atau JKP. Nah, ini banyak ditanyakan ya, akhir-akhir ini banyak sekali ya dengan adanya Per 3 ini, banyak sekali wajib pajak yang bingung dan bertanya ya, ini gimana ini cara mengubahnya? Pengisian alamatnya di aplikasinya bagaimana? Ya, terutama untuk WP yang terdaftar di KPP BKM ya, besar khusus dan Madya. Ya. Mereka dipusatkan semua ya Kak ya? Dipusatkan secara jabatan oleh DJP ya Kak Farah ya. Betul. Nah, untuk contoh pengisian alamat itu ada di lampiran huruf A angka 2 dari peraturan ini. Ya. Kemudian terkait pengisian jenis barang atau jasa wajib diisi dengan keterangan yang sesungguhnya atau sebenarnya mengenai BKP atau JKP yang diserahkan. Kemudian terkait penyerahan ke kawasan bebas atau pelabuhan bebas ditambah dengan HS code. Ya. Ini wajib dicantumkan ya, HS code-nya ya. Kemudian ini yang baru, 2 terakhir di bawah ya, untuk penyerahan kendaraan bermotor itu wajib dilakukan pengisian ya. PKP dealer harus mencantumkan minimal merek, tipe, varian, dan nomor rangka harus diisi. Ini baru ya. Ini kendaraan baru. Jadi sebelumnya itu kan untuk dealer-dealer itu ya, penjualan kendaraan itu disampaikan dalam lampiran tersendiri ya Kak Rifki ya. Nah sekarang tinggal dicantumkan di faktur pajaknya. Faktur pajaknya. Minimal ada merek, tipe, varian, dan nomor rangka. Ada berapa? 4 ya, 4 hal yang wajib dicantumkan. Kemudian yang baru lagi ini ya, untuk penyerahan BKP berupa tanah dan atau bangunan diisi dengan keterangan paling sedikit memuat informasi berupa alamat lengkap tanah dan atau bangunan dimaksud. Mungkin untuk yang jual beli tanah dan bangunan ya, atau pengalihan. Nah itu minimal harus mengisi alamat lengkap dari tanah dan atau bangunan. Untuk selanjutnya ya. Selanjutnya masih mengenai tata cara pengisian keterangan.
Nah, ini terkait dasar pengenaan pajak. Nah, ini nilainya, ini pada jumlah harga jual atau penggantian atau uang muka atau termin sebagaimana dimaksud pada angka 5 dikurangi dengan potongan harga atau uang muka yang telah diterima. Nah, selain itu untuk dasar pengenaan pajak berupa nilai lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Nah, ini ada yang baru juga nih Kak Rifki. Iya. Nilai tertentu. Nilai tertentu. Ya. Ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang menjadi dasar penghitungan PPN dipungut dan disetor dengan besaran tertentu. Ini sesuai telah diatur dalam pasal 9A ayat 1 Undang-Undang PPN. Ini untuk besaran tertentu tadi itu ya Kak Rifki ya. Nah, untuk PPN yang dipungut, nah tarifnya sesuai dengan pasal 7 ayat 1 Undang-Undang PPN dikali dasar pengenaan pajak. Nah, ini ada satu lagi nih yang baru nih. Nah, mengenai besaran tertentu PPN, tetap kita mengacu pada pasal 9 ayat 1 Undang-Undang PPN. Ini mungkin nanti yang PPN final itu ya Kak Rifki? Iya. Besaran tertentu ya. Besaran tertentu. Nah, selanjutnya untuk kode dan nomor seri faktur pajak tidak ada perubahan ya. Masih 16 digit, 2 digit pertama kode transaksi, 1 digit selanjutnya untuk kode status, 13 digit untuk nomor serinya. Nah, yang terakhir untuk nama dan penandatangan faktur pajak. Ini tidak kalah pentingnya. Untuk nama diisi sesuai dengan KTP atau paspor yang masih berlaku. Nah, untuk penandatangan faktur pajak ini telah didaftarkan sebagai penandatangan faktur pajak pada aplikasi e-faktur. Ya, jadi cukup diinput pada aplikasi e-faktur, tidak perlu disampaikan spesimen tanda tangan lagi. Nah, PKP yang menunjuk lebih dari 1 pejabat atau pegawai yang menandatangani e-faktur ini dapat menunjuk ya. Dapat menunjuk lebih dari 1 atau lebih pejabat atau pegawai yang menandatangani e-faktur. Nah, selain itu, nanti tanda tangan itu akan berupa tanda tangan elektronik. Betul, Kak Rifki? Ya. Selanjutnya ya. Nah, ini untuk membedakan ya, Mas, jadi kita terangkan mengenai contoh pengisian DPP dan PPN dalam faktur pajak. Ada 3 ya, ada tiga perbedaan. Jadi pengisian DPP normal, kemudian pengisian DPP nilai lain, dan besaran tertentu PPN. Untuk yang contoh yang pertama mengenai DPP normal, ini contohnya adalah penyerahan garmen dengan harga jual 100 juta yang PPN-nya dipungut dengan tarif 11%. Untuk harga jualnya tetap 100 juta, untuk DPP juga tetap 100 juta, PPN-nya yaitu 11 juta. Ya, contoh untuk pengisian dalam e-faktur untuk DPP nilai lain, yaitu misalnya terjadi pemakaian sendiri BKP dengan harga jual 100 juta, laba kotor adalah 10 juta, dan PPN yang dipungut 11%. Jadi perbedaan di sini pengisian dalam DPP-nya. Untuk harga jualnya tetap 100 juta, DPP-nya adalah 90 juta, yaitu 100 dikurangi 10 juta, kemudian untuk PPN-nya adalah 9.900.000. Tetap 11%. Ya. Kemudian untuk besaran tertentu dari PPN, ini contohnya terkait penyerahan kendaraan bermotor bekas ya, dengan harga jual yaitu 100 juta. PPN-nya yang dipungut adalah dengan tarif 1,1 dari harga jual. Jadi ini terkait besaran tertentu PPN. Jadi untuk pengisian di aplikasi fakturnya harga jual tetap, DPWP-nya adalah 100 juta, untuk PPN-nya adalah 1.100.000. Nah, itu langsung bisa di aplikasi fakturnya jika memilih dengan kode transaksi 05 ya, untuk besaran tertentu dari PPN. Ya, nanti di input manual ya Kak Rifki ya? Iya, betul. Baik, ya. Kita selanjutnya ini tentang kode transaksi dalam faktur pajak. Nah, ini sebenarnya tidak mengalami perubahan ya Kak Rifki ya, masih
masih kode transaksi 01 sampai 09. Namun di sini ada penambahan kode transaksi. Ya, untuk 05 ya. Nah, ini untuk penyerahan BKP atau JKP yang dengan besaran tertentu nih Kak Rifki. Ya, sesuai dengan pasal 9 ayat 1 Undang-Undang PKP. Ya, ini diterbitkan oleh PKP yang melakukan penyerahan dengan besaran tertentu. Ya, mungkin contohnya tadi untuk yang ini ya, kendaraan bekas itu ya Kak Farah ya. Kendaraan bekas, betul. Ya, kendaraan bekas dengan kode faktur 05. Ya, kalau memilih kode transaksi 05 nanti otomatis untuk tarifnya adalah 1,1% dari harga jual atau DPP-nya. Baik. Nah, ya, untuk selanjutnya ya, jika transaksi fakturnya menggunakan mata uang asing, ya dalam hal penyerahan BKP atau JKP dilakukan dengan menggunakan mata uang asing, harus dikonversi ke dalam satuan mata uang rupiah dulu Kak Farah. Ya, itu kursnya pada saat faktur pajak seharusnya dibuat. Nah, ini perlu diperhatikan juga nih sama kawan pajak nih. Kapan kursnya yang berlaku nih. Kemudian untuk faktur pajak pengganti Kak Farah, yaitu menggunakan kurs saat faktur pajak yang diganti pertama kali seharusnya dibuat. Jadi tetap ya, untuk kursnya ya, walaupun untuk faktur pajak pengganti. Betul. Jadi kursnya bukan kurs KMK pada saat dibuat penggantinya, tapi mengacu pada faktur yang diganti. Ya, faktur normalnya. Betul. Ya, selanjutnya, nah ini mengenai bentuk faktur dan aplikasinya ya. Bentuk faktur dan aplikasinya ini tidak ada mungkin perubahannya tidak terlalu banyak. Jadi untuk faktur pajaknya masih berbentuk elektronik, dibuat menggunakan aplikasi atau sistem, kemudian mencantumkan tanda tangan elektronik. Yang baru, ini aplikasi e-faktur itu ada terdiri 3 ya, yaitu yang pertama klien desktop, itu yang bisa wajib pajak biasanya bikin faktur keluaran atau pajak masukannya menggunakan menu pre-populated data, itu yang dinamakan klien desktop. Kemudian e-faktur untuk yang web based itu yang biasanya kalau wajib pajak untuk lapor SPT ya, lapor SPT massa menggunakan web e-faktur.pajak.go.id. Yang baru di aplikasi e-faktur host to host itu dilakukan atau kita bekerjasama dengan BCAP atau pihak ketiga. Iya, betul. Di sini ada pengecualiannya nih Kak Rifki. Ya, pengecualian tidak diterbitkan faktur pajak yang berbentuk standar standar. Ya. Betul. Ini atas faktur pajak yang diterbitkan atas penyerahan BKP atau JKP kepada pembeli BKP atau penerima JKP dengan karakteristik konsumen akhir atau eceran nih Kak Rifki. Iya, eceran. Nah, jadi tidak harus membuat faktur pajak dalam bentuk standar ya. Nanti di slide berikutnya ada contohnya Kak Farah. Ada contohnya ya. Contoh mungkin invoice yang sesuai dengan PKP pedagang eceran. Ya. Selanjutnya atas penyerahan BKP atau JKP dan atau ekspor BKP atau BKP tidak berwujud atau JKP yang bukti pemungutan PPN-nya berupa dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan faktur pajak sesuai pasal 13 ayat 6 Undang-Undang PPN. Ya, bentuknya dokumen tertentu yang dipersamakan dengan faktur pajak ya. Nah, selain itu juga penyerahan BKP kepada orang pribadi pemegang paspor luar negeri atau PED refund. Nah, ini nanti faktur pajaknya dibuat sesuai dengan peraturan yang terkait. Kemudian di sini tidak ada pengecualian ya untuk yang PKP yang terdaftar di TLDDP ya, tempat lain di luar daerah pabean atau tempat pelindungan berikat atau kawasan ekonomi khusus itu wajib membuat e-faktur ya, masuk membuat e-faktur yang standar ya. Jadi tidak dikecualikan kalau jika PKP terdaftar di TLDDP, TPB atau KEK. Jadi apapun transaksinya ya. Ya, itu wajib membuat e-faktur. Ya, selanjutnya. Nah, ini tampilannya nih Kak Rifki. Ya. Dari e-fakturnya. Di e-faktur yang terbaru ini nanti
tarif PPN-nya kalau dulu diikuti dengan besaran tarifnya berapa persen, 10% ya. gitu ya. Ya. Sekarang karena ada tarif besaran tertentu, ya ini sekarang 1,1 ya, untuk besarnya tarif PPN-nya ini sekarang dihapus, hanya tulisan total PPN saja. Perbedaannya di situ ya dengan faktur pajak yang sebelum PR ini berlaku. Ya, betul. Dan faktur ini tidak perlu dicetak nih. Atau kecuali bagi kawan pajak yang ingin mencetaknya, ini boleh dicetak, tapi tidak wajib dicetak. Disimpan dalam bentuk PDF bisa ya? Boleh, ya. Dikirim via email juga bisa. Ya, betul. Selanjutnya terkait dengan sertifikat elektronik dan aktivasi akun PKP. Ini tidak ada perubahan dari aturan sebelumnya di Per 3 tahun 2022. Jadi untuk syarat PKP dapat membuat faktur, yaitu harus ada sertifikat akun PKP yang aktif, kemudian nomor seri. Masih sama, untuk sertifikat elektronik, permintaan dan pemberiannya masih menggunakan Per 4 tahun 2020. Kemudian aktivasi akun PKP-nya juga masih menggunakan Per 4 tahun 2020. Jadi tidak ada perubahan ya, masih menggunakan aturan existing. Ya, selanjutnya. Ya, ini mengenai nomor seri faktur pajak. Nah, ini PKP dapat mengajukan NSFP atau nomor seri faktur pajak dapat dilakukan secara elektronik, nih Kak Rifki. Selain itu juga dapat secara langsung. Nah, untuk permintaan secara elektronik ini dapat disampaikan ya melalui aplikasi Enova. Ya. Selain itu, jika dalam jumlah besar nih Kak Rifki, kawan pajak dapat menyampaikan secara langsung dengan datang ke KPP tempat terdaftar. Gitu. Nah, syaratnya apa saja nih untuk pemberian NSFP? Nah, kawan pajak harus memiliki kode aktivasi dan password. Ini untuk login ke NSFP nih harus memiliki password ya Enovanya. Nah, selain itu untuk harus memiliki akun PKP yang telah diaktifasi. Juga harus sudah melaporkan SPT masa PPN untuk 3 masa pajak terakhir yang telah jatuh tempo. Nah, di sini ada yang ditegaskan nih, flag warna biru. Iya. Nah, ini tidak mengubah peraturan sebelumnya ya, kalau bendera biru ya. Iya. Jadi masih sama aturannya, pembuatan faktur mulai tanggal surat pemberian NSFP. Jadi tidak bisa mundur atau dilakukan sebelum nomor seri sebelum pemberian nomor seri faktur pajak. Nah, untuk jumlah nomor seri yang diberikan juga tidak mengalami perubahan. Nah, ini untuk PKP baru yang baru dikukuhkan, PKP yang belum pernah membuat faktur, atau PKP yang melaporkan belum pernah membuat dan melaporkan faktur pajak, atau PKP yang 3 masa pajak sebelumnya ini membuat dan melaporkan kurang dari 75 faktur pajak, maka paling banyak diberikan itu 75 nomor seri. Nah, selain itu, untuk PKP yang membuat atau dan melaporkan dalam SPT masa PPN 3 masa pajak sebelumnya itu lebih dari 75 faktur pajak, maka diberikan nomor seri paling banyak 120% dari jumlah faktur pajak tersebut. Nah, ini untuk jumlah tertentu ini diberikan kepada PKP yang baru dikukuhkan, PKP pemusatan atau PKP yang mengalami peningkatan usaha karena kegiatan usahanya membutuhkan nomor seri dengan jumlah tertentu. Ya. Nah, mungkin untuk jumlah tertentu untuk ini ya Kak Farah, misalkan mintanya banyak ya, lebih dari 75 nomor seri. Nah, itu memang harus datang ke KPP yang terdaftar. Ya, misal dalam satu bulan itu lebih dari 1000 gitu ya. Ya, silakan datang ke KPP terdaftar. Nah, untuk format surat permintaan dan pemberian nomor seri masih tetap formatnya. Nanti untuk formatnya dapat dilihat pada lampiran huruf F, F dan huruf G, gitu ya Kak Rifki. Ya, selanjutnya ini ya Kak Farah ya, ini paling banyak trending topik ditanyakan oleh wajib pajak akhir-akhir ini Kak Farah, mengenai batas waktu upload e-faktur. Ya. Jadi e-faktur wajib diunggah menggunakan aplikasi e-faktur untuk memperoleh persetujuan dari DJP.
Kalau e-faktur tidak memperoleh persetujuan dari DJP, itu dianggap bukan faktur pajak. Untuk upload paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya setelah tanggal e-faktur. Jadi katakanlah untuk masa pajak April 2022, jadi untuk faktur pajak yang tertanggal dari 1 April sampai 30 April 2022, itu paling lambat di-upload tanggal 15 Mei tahun 2022. Kalau tanggal 16, itu nanti dianggap terlambat. Nah, jadi akan di-reject oleh sistem jika tanggal fakturnya tanggal 1 sampai tanggal 30 April, tapi di-uploadnya tanggal 16 Mei 2022. Kemudian ini yang ada yang baru ya, syarat untuk memperoleh persetujuan dari DJP, nomor seri yang digunakan untuk memperoleh faktur merupakan nomor seri yang diberikan oleh DJP. Dan tanggalnya yaitu ya sudah dijelaskan tadi, tanggal 15 bulan berikutnya. Kemudian untuk contoh kasus itu ada di lampiran huruf A angka 3 dari peraturan nomor 3 tahun 2022 ini. Selanjutnya ya, ini contoh kasus tadi untuk batas waktu upload e-faktur. Jadi ini PTH melakukan penyerahan tanggal 11 dan membuat faktur tanggal 11 dengan mengisi kolom faktur pajak. Tanggal faktur pajak ini tanggal 11 April 2022. Nah, namun faktur tersebut diupload menggunakan aplikasi e-faktur tanggal 14 Mei. Jadi sebelum tanggal 15 Mei. Nah, ini oleh Dirjen Pajak atas faktur tersebut dapat diberikan persetujuan karena di-upload sebelum tanggal 15 Mei nih Kak Riki. Nah, nih untuk yang kedua nih masih sama PTH ini melakukan penyerahan tanggal 18 April ya. Nah, tanggal pada faktur pajak juga tanggal 18 April. Namun faktur tersebut baru diupload tanggal 16 Mei. Nah, berarti sudah melewati tanggal 15 Mei, maka atas faktur tersebut DJP tidak dapat memberikan persetujuan atau di-reject oleh sistem. Nah, faktur tersebut bukan merupakan faktur pajak. Karena tidak memperoleh persetujuan. Betul. Nah, harus jelas approval sukses gitu ya Kak Rifki ya. Sampai keluar barcode loh. Ya, betul. Untuk faktur pajak. Nah, untuk selanjutnya ya terkait faktur penjualan sebagai e-faktur. Nah, jadi ini digunakan untuk yang penjualan invoice ya, yang diterbitkan oleh PKP, termasuk dalam pemerintahan e-faktur sepanjang dicantumkan keterangan sesuai pasal 5 dari PER ini, kemudian diunggah atau diupload dengan menggunakan aplikasi e-faktur host to host, paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya. Mungkin ini terkait untuk yang kerjasama dengan pihak ketiga atau PJAP. Selanjutnya, ya mengenai cat atau keterangan fasilitas PPN atau PPNBM. Nah di sini ada 3 fasilitas ya Kak Rifki ya, untuk PPN atau PPN dan PPNBM yang tidak dipungut, dibebaskan dan ditanggung pemerintah. Nah ini atas jika ada transaksi dengan ketiganya tadi, salah satu dari ketiganya tadi harus dalam e-faktur itu harus diberikan keterangan atau cap melalui aplikasi e-faktur. Apakah PPN tersebut tidak dipungut, dibebaskan atau ditanggung pemerintah. Capnya di samping barcode ya Kak. Ya, nanti silakan kawan pajak melakukan sinkronisasi ya Kak Rifki ya. Sinkronisasi di aplikasi e-faktur desktop. Nanti harus memilih Kak Farah. Harus memilih peraturan mana yang digunakan ya, mendasari bahwa PPN tersebut tidak dipungut atau PPN tersebut dibebaskan. Jadi nomor peraturannya harus sama atau harus sesuai dicap dari sinkronisasi e-faktur. Ya, selanjutnya ya mengenai tata cara pembetulan atau penggantian faktur pajak itu masih sama dengan aturan sebelumnya, yaitu terdapat salah dalam pengisian atau penulisan sehingga tidak memuat keterangan yang benar, lengkap, dan jelas. Itu dilakukan oleh PKP menggunakan aplikasi faktur atas permintaan pembeli atau penerima JKP atau bisa atas kemauan sendiri dari penerbit faktur pajaknya. Ya, misal memang terjadi kesalahan.
mungkin kesalahan nilai atau kesalahan nama barangnya mungkin ada yang salah, itu bisa dilakukan penggantian. Kemudian untuk SPT masa PPN, masa pajak dilaporkannya faktur pajak yang diganti masih dapat disampaikan atau dilakukan kebetulan sesuai dengan ketentuan. Ya, untuk nomor seri faktur pajak pengganti itu sama ya Kak Farah ya, dengan faktur pajak yang diganti. Ya, yang jadi, berbeda apanya Kak Rifki? Ya, yang berbeda adalah 3 kode transaksinya. Ya, mungkin kalau awalnya adalah 010, untuk sekarang adalah 011 untuk yang penggantian. Kemudian untuk kode status diisi 1, kode transaksi yang digunakan sesuai peruntukan. Kemudian tanggal faktur pajak pengganti ya, Kak Farah ya, itu mengikuti yaitu tanggal saat faktur dibuat. Walaupun beda masanya ya. Masanya bisa mengacu masa Maret, digantinya April, berarti tanggal faktur penggantinya tetap tanggal April, tapi dilaporkan di SPT masa Maret. Ya. Kemudian dalam hal PKP penjual telah melaporkan faktur pajak yang diganti, itu harus melakukan pembetulan SPT masa PPN. Ya, atau dalam hal pembeli telah melaporkan faktur pajak yang diganti, itu pembeli harus melakukan pembetulan SPT masa PPN. Berarti dua-duanya melakukan pembetulan ya? Iya, jika ininya sudah dilaporkan sebelumnya di faktur normal. Untuk selanjutnya, baik, selanjutnya ini kalau tadi pembetulan, ini adalah pembatalan faktur pajak. Nah, ini dilakukan pembatalan faktur pajak dalam hal penyerahan BKP atau JKP yang transaksinya dibatalkan. Ini untuk yang transaksinya dibatalkan, itu sudah jelas dasarnya. Nah, yang kedua ini yang baru, ini atas penyerahan barang atau jasa yang seharusnya tidak dibuatkan faktur pajak nih Kak Rifki. Ya, dulu belum diatur ya Kak Farah ya. Sekarang ada landasan hukumnya. Betul, landasan hukumnya. Ya, jadi pembatalan fakturnya. Iya, ternyata nama pembelinya itu salah NPWP. Iya. Betul ya. Itu nanti bisa dilakukan pembatalan faktur dan dibuatkan faktur pajak yang baru sesuai dengan transaksi yang sesungguhnya. Nah, ini pembatalan ini dilakukan oleh PKP yang membuat faktur pajak dengan menggunakan aplikasi e-faktur. Nah, nanti untuk SPT masa PPN yang dilaporkannya faktur pajak yang dibatalkan masih dapat disampaikan atau dilakukan pembetulan sesuai dengan ketentuan. Ya, berarti harus dilakukan pembetulan SPT PPN ya. Betul. Jika ada pembatalan. Jadi masih mengikuti ketentuan yang berlaku. Nah, dalam hal pembatalan faktur pajak karena terjadi pembatalan transaksi, maka harus didukung oleh bukti atau dokumen yang membuktikan bahwa memang telah terjadi pembatalan transaksi tersebut. Jadi dokumen tersebut tidak boleh hilang atau harus diarsipkan ya Kak Rifki. Jika nanti suatu saat dilakukan pemeriksaan, nah kawan pajak dapat memberikan bukti ya bahwa memang transaksi tersebut batal. Nah, jika PKP penjual belum melaporkan faktur pajak yang dibatalkan, maka PKP harus tetap melaporkan faktur pajak yang dibatalkan tersebut dalam SPT masa PPN dengan mencantumkan DPP, PPN, dan PPNBM sebesar Rp0 atau 0 dalam mata uang yang lain juga bisa ya. Nah, dalam hal PKP penjual telah melaporkan faktur pajak yang dibatalkan tadi, maka harus melakukan pembetulan SPT masa PPN. Nah, begitu juga dengan pembeli. Jika pembeli telah melaporkan faktur pajak yang dibatalkan, maka juga harus melakukan pembetulan SPT masa PPN dengan mencantumkan nilai DPP, PPN, dan PPNBM sebesar 0. Untuk selanjutnya, nah ini baru ya, relatif baru, ada beberapa hal yang baru terkait faktur pajak PKP pedagang eceran. Jadi untuk di sini ada digambar di depan, itu ya penyerahan, yaitu bukan ke konsumen akhir, kemudian yang gambar kedua adalah ke konsumen akhir. Itu di sini
PKP melakukan penyerahan BKP atau JKP ke pembeli BKP atau penerima JKP dengan karakteristik konsumen akhir. Jadi termasuk yang dilakukan melalui PMSE itu masuk ke dalam PKP pedagang eceran. Jadi klasifikasi pedagang ecerannya itu tidak ditentukan berdasarkan clue sesuai per ini ya. Ya. Kemudian PKP pedagang eceran dapat membuat faktur pajak eceran atas penyerahan BKP atau JKP kepada konsumen akhir tanpa mencantumkan identitas pembeli serta nama dan tanda tangan penjual. Nah, ini perbedaan ya, perbedaan pembuatan faktur untuk yang pedagang eceran dengan yang tadi ya sudah kita terapkan menggunakan faktur pajak standar. Ya, contoh dari fakturnya yaitu dapat berupa bon kuntan, faktur penjualan, segi kas register, karcis, kwitansi atau tanda bukti penyerahan atau pembayaran lain yang sejenis. Kemudian itu dapat juga berbentuk elektronik. Ya, kemudian ada karakteristik dari konsumen akhir yang bisa diterbitkan bisa dimasukkan klasifikasi kepada PKP pedagang eceran. Ya. Pembeli atau penerima jasa mengkonsumsi secara langsung barang dan atau jasa yang diterima. Kemudian pembeli barang atau penerima jasa itu tidak menggunakan atau memanfaatkan barang yang dibeli untuk kegiatan usaha. Jadi dinikmati secara langsung. Tidak diolah lagi gitu. Ya, tidak diolah lagi. Misalkan mungkin ada di retail ya, di retail perdagangan atau mungkin kalau sekarang yang PMSE atau perdagangan melalui sistem elektronik, misalkan contohnya ya, mungkin Spotify atau mungkin Netflix gitu ya, itu bisa menggunakan atau masuk ke dalam klasifikasi dari PKP pedagang eceran. Ya. Mungkin juga seperti industri, itu kan sekarang banyak yang menjual produksi mereka itu melalui marketplace kepada konsumen akhir. Oh, iya. Nah, itu bisa nggak Pak Rifki menggunakan faktur pajak pedagang eceran? Bisa, asal tadi ya sudah diterangkan sebelumnya itu masuk ke karakteristik dari konsumen akhir. Yeah. Nah, jadi highlight-nya yaitu mengkonsumsi secara langsung dan tidak menggunakan atau memanfaatkan untuk digunakan kegiatan usaha lagi. Itu masuk ke karakteristik dari konsumen akhir. Kemudian faktur pajak eceran itu dapat dibuat atas pemakaian sendiri, pemberian cuma-cuma, dan penyerahan yang merupakan fasilitas tidak dipungut PPN atau diluluskan dari pengenaan PPN. Tapi kembali lagi ya, itu harus masuk ke karakteristik dari konsumen akhir. Ya, untuk selanjutnya. Ya, ini ada pengecualian nih bagi PKP pedagang eceran nih, Kak Rifki. Ya. Ini PKP pedagang eceran ini wajib membuat faktur pajak nih. Yeah. Wajib, jadi harus membuat faktur pajak berbentuk standar. Nah, ini atas penyerahan BKP atau JKP tertentu. Nah, ini seperti penyerahan dan penyewaan angkutan darat berupa kendaraan bermotor, angkutan air seperti kapal pesiar, kapal ekskursi, kapal feri, dan ZAH. Serta penyerahan atau penyewaan tanah dan atau bangunan, angkutan udara berupa pesawat terbang, helikopter, dan balon udara, serta penyerahan senjata api dan peluru senjata api. Nah, atas penyerahan hal-hal ini atau barang atau jasa ini, maka harus dibuatkan faktur pajak berbentuk standar nih Kak Rifki, meskipun mereka melakukan penyerahan kepada konsumen akhir. Gitu. Baik. Selanjutnya. Ya, untuk terkait pembetulan atau penggantian dan pembatalan faktur pajak bagi PKP pedagang eceran dapat melakukan hal tersebut sesuai dengan asas kelaziman ya, asas kelaziman usaha dari PKP pedagang eceran. Jadi sesuai dengan yang berlaku selama ini. Selanjutnya. Nah, ini terkait persyaratan formal dan material. Ini harus penuhi. Ini merupakan hal yang sudah ada. Ya, tidak ada perubahan ya. Diatur kembali di PER ini. Nah, untuk persyaratan formalnya, ini faktur tersebut harus diisi secara benar, lengkap, dan jelas. Itu sudah
diatur di peraturan-peraturan sebelumnya bahwa faktur pajak itu harus diisi benar, lengkap, dan jelas. Di P3 hanya menegaskan. Menegaskan, betul. Nah, untuk persyaratan material sendiri, itu faktur pajak tersebut berisi keterangan yang sebenarnya atau sesungguhnya mengenai penyerahan BKP dan atau JKP, ekspor BKP berwujud, ekspor BKP tidak berwujud, ekspor JKP, impor BKP, atau pemanfaatan BKP tidak berwujud dan atau pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean ke dalam daerah pabean. Selanjutnya, ya ini terkait faktur pajak tidak lengkap, terlambat dibuat dan dianggap tidak dibuat. Ya, jadi di sini yang hal baru ya, untuk yang tidak lengkap sama dianggap tidak dibuat itu existing menggunakan aturan yang lama, tapi kalau terlambat dibuat itu ada hal yang baru ya. Jadi kita yang pertama mengenai yang tidak lengkap, yaitu tidak memenuhi persyaratan formal, faktur tidak mencantumkan keterangan atau sesuai dengan pasal 5 per ini, atau faktur pajak PKP pedagang eceran tidak mencantumkan keterangan sesuai pasal 26 ayat 2 per ini. Kemudian mencantumkan keterangan yang tidak sebenarnya, maka dianggap tidak lengkap. Kemudian berisi keterangan yang tidak sesuai dengan ketentuan pengisian keterangan, yaitu dianggap tidak lengkap. Kemudian untuk yang terlambat dibuat, ini baru ya, tanggal yang tercantum dalam faktur pajak melewati saat seharusnya faktur pajak dibuat. Jadi contohnya tadi ya, yang ada mengunci dari pembuatan faktur pajaknya, ya, yang tanggal 15 bulan berikutnya. Kemudian faktur pajak itu dianggap tidak dibuat itu jika melewati jangka waktu 3 bulan sejak saat faktur pajak seharusnya dibuat. Kemudian kepada PKP yang membuat faktur pajak tidak lengkap atau terlambat dan atau dianggap tidak membuat faktur pajak dikenai sanksi pasal 14 ayat 4 UU KUP. Besarnya 1% ya kafara ya dari DPP. Kemudian PPN yang tercantum dalam faktur pajak tidak lengkap dan atau yang dianggap tidak dibuat merupakan faktur pajak masukan yang tidak dianggap dikreditkan. Ya, ini sangat merugikan pembelinya ya Kak Rifki ya. Kita membuat faktur pajak secara tidak lengkap. Ya. Selanjutnya? Ya, ini selanjutnya kita ke contoh faktur pajak yang terlambat dibuat atau tidak terlambat dibuat. Nah, di sini PTI melakukan kegiatan usaha di pabrik sepatu. Nah, PTI memiliki NPWP dan beralamat di Jalan Gatot Subroto nomor 42G Senayan Kebayoran Baru. Nah, selain menjual sepatu kepada distributor, PTI juga melakukan penjualan kepada pembeli berupa dengan karakteristik konsumen akhir melalui toko retailnya bernama Toko I Sepatu. Nah, di sini ada contoh nih, huruf A, PTI menjual kepada distributor Tuan Ogi. Nah, yang beralamat di Jalan Gatot Subroto nomor 42B Senayan Kebayoran Baru. Atas penjualan tersebut, PTI membuat faktur pajak dengan mencantumkan identitas pembelinya berupa nama Ogi, alamat Jalan Gatot Subroto nomor 42B Senayan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Ini sudah benar ya, nama alamat. Karena tidak memiliki NPWP, maka NPWP diisi 000000. Nah, namun di sini PTI tidak mencantumkan NIK atau paspor dari Tuan Ogi. Nah, oleh sebab itu faktur yang dibuat tadi tidak lengkap ya. Ya, tidak lengkap karena tidak diisi secara lengkap dengan tidak mencantumkan NIK atau NIK. Ya, betul. Jadi kalau jika wajib pajak tidak mencantumkan NWP, itu NIK harus dicantumkan dalam faktur pajaknya. Ya, selanjutnya contoh yang berikutnya itu PTI menjual sepatu kepada distributor CVJ. Nah, atas penjualan tersebut PTI membuat faktur dengan mencantumkan kode transaksi 04. Nah, ini seharusnya kan kode transaksinya 01 ya Kak Rifki ya. Nah, berarti
PTI ini membuat faktur yang diisi secara tidak lengkap karena tidak mencantumkan. Ya, tidak mencantumkan yang kode transaksi yang sesungguhnya, seharusnya 01 tapi diisi dengan kode transaksi 04. Ya. Nah, berikutnya PTI menjual sepatu kepada konsumen akhir Nyonya Vio melalui toko sepatu. Nah, penjualan tersebut membuat atas penjualan tersebut PTI membuat faktur pajak bagi pedagang eceran berupa faktur penjualan dengan mencantumkan penjual BKP sebagai berikut: nama PTI, NPWP yang sudah tertera tadi 03 dan selanjutnya. Namun alamat tidak diinput ini di sini, tidak diisi secara lengkap. Nah, atas faktur tersebut karena tidak mencantumkan alamat secara lengkap, maka dianggap faktur pajak tidak lengkap. Gitu ya, Rifki. Selanjutnya, ya untuk contoh faktur pajak terlambat dibuat dan tidak terlambat dibuat. Untuk contoh yang satu, yaitu PTK merupakan PKP melakukan penyerahan BKP ke CVL yang faktur pajaknya seharusnya dibuat pada tanggal 12 April, tapi PTK membuat faktur pajaknya tanggal 13 April, ya, dengan mengisi kolom tanggal faktur pajaknya 13 April. Ya, faktur pajak tersebut merupakan faktur pajak yang terlambat dibuat, ya. Jadi tanggal faktur pajaknya harus sesuai dengan tanggal seharusnya dibuat tanggal 12 April. Jadi tidak boleh diisi tanggal faktur pajak 13 April. Atas konsekuensi tersebut, PTK akan dikenai sanksi administratif sesuai dengan pasal 14 ayat 4 Undang-Undang KUP. Dalam hal CVL merupakan PKP, maka PPN yang tercantum dalam faktur pajak tersebut merupakan PM yang tetap dapat dikreditkan, Kak Farah. Ya. Jadi tidak merugikan dari sisi pembelinya. Meskipun terlambat masih tetap dapat dikreditkan, ya. Meskipun terlambat masih dapat dikreditkan, akan tetapi dari sisi penjualnya atau penerbitnya dapat sanksi administratif. Ya. Kemudian untuk di contoh 2, PTH melakukan penyerahan BKP pada tanggal 11 April, membuat e-faktur dengan mengisi kolom tanggal faktur pajak 11 April, dan mengupload ke DJP dengan menggunakan aplikasi e-faktur tanggal 14 Mei. E-faktur tersebut diberikan persetujuan oleh DJP. Faktur pajak yang dibuat PTH bukan merupakan faktur pajak yang terlambat karena diunggah ke DJP dan memperoleh persetujuan dari DJP pada tanggal 14 Mei. Tetapi tanggal faktur pajak yang tercantum dalam faktur pajaknya itu tidak terlambat karena tanggalnya sesuai dengan tanggal faktur seharusnya dibuat, yaitu tanggal 11 April 2022. Jadi di sini dari contoh 1 contoh 2 kita bisa membedakan ya faktur pajak yang terlambat dibuat dan tidak terlambat dibuat. Betul. Ya. Selanjutnya contoh faktur yang dianggap tidak dibuat. Nah, di sini ada CVM melakukan penyerahan BKP kepada PTN. Nah, faktur pajaknya seharusnya dibuat tanggal 20 April. Namun, tanggal pada faktur pajak yaitu 20 Juli 2022. Nah, ini dari tanggal 20 April ke 20 Juli 2022 ini kan telah melewati jangka waktu 3 bulan ya, Kak Rifki ya. Seharusnya kan tanggal 19 Juli 2022. Maka atas faktur itu maka dianggap tidak dibuat, atas transaksi tersebut dianggap tidak dibuat faktur pajaknya. Nah, CVM nanti akan dikenakan sanksi administrasi sesuai dengan pasal 14 ayat 4 Undang-Undang KUP tadi. Sanksi denda 1% ya dari DPP. Nah, sebagai pembeli ini PTN, maka PPN-nya tersebut tidak dapat dikreditkan nih KDP dalam pajak masukan PTN ya. Nah, jadi dari contoh ini ya, dari sisi penjualnya itu dikenakan sanksi administratif, dari sisi pembelinya tidak dapat mengkreditkan. Ya. Jadi 3 bulan ini harus diperhatikan oleh wajib pajak. Betul. Ya. Jangan sampai melewati batas waktu 3 bulan
ya untuk menerbitkan faktur pajak. Ya. Untuk selanjutnya mengenai kewajiban pelaporan faktur pajak itu masih menggunakan aturan sebelumnya atau existing di Per 3 tahun 2022 ini. PKP yang membuat faktur pajak wajib melaporkan faktur dalam SPT masa PPN pada masa pajak yang sama dengan tanggal pembuatan faktur pajak. Kemudian, untuk tata cara pelaporan faktur pajak dilaksanakan sesuai dengan Per nomor 29 tahun 2015. PKP yang tidak memenuhi kewajiban melaporkan faktur pajak akan dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Jadi tidak ada perubahan ya mengenai kewajiban pelaporan faktur pajak, masih menggunakan aturan existing atau aturan sebelumnya yang diadopsi di Per 3 tahun 2022 ini. Betul sekali. Ya. Untuk selanjutnya, ya selanjutnya ini untuk pemberian atau permintaan dan pemberian data e-faktur yang rusak atau hilang nih. Jadi PKP dapat menyampaikan permintaan secara online atau datang langsung ke KPP. Nanti untuk format surat permintaan data e-faktur itu ada pada lampiran huruf L per ini ya, per 03 tahun 2022 ini. Nah, untuk data e-faktur yang diminta ini hanya data e-faktur yang telah dibuat, diupload dan telah disetujui oleh DJP. Nah, di sini untuk permintaan data e-faktur ini harus diselesaikan atau diberikan oleh DJP ini secara langsung atau sekarang via online bisa ya. Ya, paling lambat tanggal 20 paling lama 20 hari kerja ya, tapi biasanya jika datanya itu tidak banyak bisa hari yang sama gitu ya, Kak Rifki ya. Jadi mungkin ini di Per sebelumnya belum diatur ya tentang penyelesaian jika KPP memberikan data. Nah, di Per 3 ini itu ditegaskan lagi bahwa paling lama 20 hari kerja wajib pajak akan mendapatkan data dari e-faktur yang diminta. Untuk selanjutnya mengenai keadaan tertentu ya, Kak Farah ya. Jadi keadaan tertentunya ini kondisi kahar ya, Kak Rifki. Kenapa saja? Contohnya peperangan, kerusuhan, revolusi, bencana alam, sampai dengan sebab lainnya di luar kuasa PKP yang ditetapkan oleh DJP, itu PKP diperkenankan membuat faktur berbentuk kertas atau hard copy. Ya. Untuk format dan tata cara penggunaannya itu sama dengan format yang ada dalam lampiran huruf B peraturan ini, kecuali ditetapkan lain ya. Ini hal baru ya, jadi benderanya merah semua. Berarti banyak yang baru nih. Ya, di peraturan sebelumnya belum ada. Kemudian untuk faktur pajak berbentuk kertas paling sedikit untuk membeli penerima JKP dan arsip dari PKP penjual. Jadi minimal harus ada dua rangkap ya. Kemudian dalam hal terjadi keadaan tertentu dan terhadap faktur pajak perlu dilakukan pembetulan atau penggantian, itu juga dapat berbentuk kertas atau hard copy. Sama seperti normalnya ya. Betul, sama seperti normalnya. Kemudian dalam hal keadaan tertentu berakhir dan faktur pajak dalam bentuk kertas wajib direkam dan diupload menggunakan aplikasi e-faktur. Jadi sesudah WP membuat e-faktur menggunakan hard copy, nanti juga direkam dan diupload pada aplikasi e-faktur. Nanti sesuai dengan persetujuan dari DJP. Ya, jangan ditunda-tunda gitu ya Kak Rifki. Iya, betul. Tapi semoga aja hal ini tidak terjadi ya. Ya. Tapi kita berdoa semoga hal-hal keadaan tertentu tidak terjadi. Kemudian dalam hal terjadi keadaan tertentu dan terhadap faktur perlu dilakukan pembatalan, itu direkam pada aplikasi e-faktur pada saat keadaan tertentu telah berakhir. Ya. Jadi nanti tetap direkam, diupload di aplikasi e-fakturnya, nanti akan diterapkan oleh DJP. Kemudian terkait batas waktu upload tanggal 15 bulan berikutnya itu tidak berlaku lagi jika keadaan tertentu ini ya. Kemudian untuk contoh format faktur itu ada di lampiran huruf M dari peraturan ini. Ya, satu hal nih Kak Rifki. Ya, baik. Untuk kondisi kahar ini tidak serta-merta nih ada pemogokan, ada ini langsung dianggap sebagai kondisi kahar. Jadi ini harus ditetapkan oleh DJP. Ya. Jadi menunggu pengumuman dari DJP apakah kondisi tersebut merupakan kondisi kahar gitu ya Kak Rifki ya. Kondisi
dari harus ada penetapan dulu, harus ada SK lah dari Direktur Jenderal Pajak untuk menetapkan keadaan tertentu ini. Ya, namun kita berdoa jangan sampai terjadi ya kondisi seperti ini ya. Untuk selanjutnya. Ya, selanjutnya ini ketentuan lain-lain ini baru nih yang diatur dalam Per 03 ini. Nah, di sini ada faktur yang telah diunggah atau diupload dengan menggunakan aplikasi e-faktur dan telah memperoleh persetujuan DJP merupakan faktur pajak yang dibuat oleh PKP. Nah, kemudian untuk pengkreditan pajak masukan, nah, ini untuk PPN yang tercantum dalam e-faktur atau dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan faktur pajak, merupakan pajak masukan yang dapat dikreditkan oleh PKP pembeli sepanjang PPN dimaksud itu bukan merupakan PPN atas pengeluaran sesuai atau yang diatur dalam pasal 9 ayat 8 Undang-Undang PPN. Selain itu, tercantum dalam faktur pajak yang memenuhi persyaratan formal dan material berdasarkan pasal 13 ayat 9 Undang-Undang PPN. Nah, untuk pengujian pajak masukan ini tidak tergantung atau pengkreditan pajak masukan ini tidak tergantung pada pelaporan e-faktur atau dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan e-faktur dalam SPT masa PPN PKP pembeli nih. Jadi meskipun belum dilaporkan, maka PKP pembeli tetap dapat mengkreditkan faktur pajak atau dokumen tertentu tersebut. Nah, untuk mengetahui pelaporan PKP penjual dilakukan menggunakan aplikasi atau data atau informasi dalam sistem informasi DJP. Nah, selain itu juga tidak perlu konfirmasi PKPM ke KPP tempat penjual dikukuhkan. Nah, ini cap sebelumnya ini dicabut ya Kak Rifki ya. Jadi untuk memberikan payung hukum ya kepada para pembeli agar dapat mengkreditkan pajak masukannya. Ya, selanjutnya ya, ini masih terkait dengan ketentuan peralihan. Jadi terkait dengan ketentuan peralihan, yaitu PPN yang tercantum dalam faktur pajak yang dibuat berdasarkan Per 24 tahun 2012 yang mencantumkan alamat pembeli yang berbeda dengan alamat yang tercantum dalam SP PKP pembeli sepanjang alamat dimaksud merupakan alamat yang sesungguhnya, terus kemudian dibuat sebelum implementasi aplikasi e-faktur dan menggunakan nomor seri faktur pajak selain yang diberikan oleh DJP, kemudian dibuat sebelum implementasi aplikasi e-faktur yang menggunakan nomor seri faktur pajak ganda, kemudian yang selanjutnya dibuat sebelum implementasi aplikasi e-faktur dan tanggal pembuatannya mendahului tanggal surat pemberian nomor seri faktur pajak dan atau ditandatangani oleh PKP orang pribadi atau pejabat pegawai yang berhak menandatangani faktur pajak atau e-faktur tetapi tidak diberitahukan atau terlambat diberitahukan ke KPP, yaitu ini payung hukum ya, payung hukum atas hal-hal tersebut itu pajak masukannya tetap dapat dikreditkan oleh pembeli atau penerima dari faktur. Jadi ini sangat memberikan payung hukum nih Kak Farah, ketentuan peralihan ini. Jadi alamat yang berbeda, nomor seri fakturnya selain yang diberikan oleh DJP, kemudian nomor seri ganda, tanggal pembuatannya mendahului. Tapi itu syaratnya ya sebelum e-faktur. Iya, betul. Syaratnya sebelum e-faktur. Ya. Kemudian terkait aplikasi e-faktur host to host pengguna ya. Jadi tetap dapat digunakan sampai dengan dicabutnya Cap Dirjen tentang penetapan sebagai PKP yang menggunakan aplikasi e-faktur host to host. Jadi ini terkait ketentuan peralihannya ya Kak Farah ya. Ya. Terakhir ini Kak Rifki. Ya. Nah, dengan adanya Per Dirjen nomor 3 tahun 2022 ini yang berlaku mulai 1 April 2022, maka ada 4 peraturan yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Nah, yang pertama itu Per 24 tahun 2012 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Per 04 tahun 2020, Per 16 tahun 2014 yang telah diubah terakhir dengan Per 10 tahun 2020, juga Per 58 tahun 2010 serta Cap
Dirjen nomor 754 tahun 2001 telah dicabut dan tidak berlaku lagi, Kak Rifki. Ya, mulainya per 1 April 2022. Ya. Ya, demikian podcast kedua ya dari KPP Madya Surakarta. Semoga dapat memberikan pencerahan kepada para wajib pajak, khususnya yang terdaftar di KPP Madya Surakarta. Kami dari tim penyuluh, saya Rifki. Saya Farah. Ya, mohon maaf jika ada kata salah. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.